welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Seorang mahasiswi baru diam-diam meneteskan air mata saat seniornya memarahinya dengan suara keras. Bukan hanya dia yang dituju sebenarnya, melainkan 30 mahasiswa dan mahasiswi baru yang mengikuti pendidikan dasar Mapala, mahasiswa pecinta alam. Gadis itu memang tidak pernah dibentak, apalagi dimarahi orang tuanya. Namanya Agatha, gadis yang baru saja lulus SMA karena mencicipi wall climbing di kampusnya. Ia tertarik menjadi Mapala. Selain itu juga karena di matanya orang-orang yang berhasil menaklukkan puncak gunung itu keren. Untuk melatih fisik anggota baru, panitia menyusun acara, salah satunya para anggota baru harus berjalan kaki sejauh 20 km dari kampus untuk mencapai pos akhir. Di tengah perjalanan, mereka semua beristirahat untuk makan malam. Jangan bayangkan mereka makan malam di restoran atau sekedar warung dengan menu sederhana. Karena kenyataannya hanya nasi bungkus tanpa lauk yang harus mereka habiskan. Tidak boleh ada satu butir nasi pun yang jatuh. Kalau ada yang jatuh, maka mereka akan mendapat hukuman. Agatha yang tidak begitu suka nasi hanya bisa menangis. Tentu saja ia sangat berusaha agar tidak mengeluarkan suara. Waktunya 5 menit lagi. Suara salah satu senior yang memperingatkan membuat Agatha semakin panik. Salah satu dari mereka berkeliling, mengawasi satu demi satu anggota baru, sampai akhirnya langkahnya terhenti di samping Agatha. "Loh, kok masih utuh?" tanyanya. Agatha tak berani menjawab. "Hei, saya bicara sama kamu. Kamu tahu, di jalanan, kolong jembatan, banyak yang buat makan aja susah. Kamu dikasih nasi malah nggak dimakan. Di sini bukan tempatnya buat manja. Salah kalau kamu ingin menjadi Mapala tapi kamu tetap manja." "Saya nggak biasa makan nasi, Kak," jawab Agatha takut-takut. Senior lelaki itu menirukan cara bicara Agatha, kemudian merebut nasi bungkus itu. Dengan tangannya, ia mengambil sesuap nasi lalu menyodorkannya pada gadis di depannya. Agatha menatap pria itu, masih dengan tatapan takut. "Buka mulut kamu." Tidak ingin menimbulkan gosip, Agatha kembali merebut bungkusan nasi itu. "Saya bisa sendiri, Kak." "Ya sudah, habiskan. Waktumu hanya tinggal beberapa menit lagi. Lihat, teman-teman kamu sudah berhasil menghabiskannya." Mau dipaksa bagaimanapun, Agatha tetap tidak bisa menghabiskan nasi tanpa lauk itu. Di tempat itu, ia berakhir dengan dihukum. Tiba di pos akhir, anggota baru mendapat perintah untuk membuat tenda dari ponco atau mantel kalong. Lagi-lagi Agatha mencuri perhatian karena tidak bisa membuat tenda miliknya. Senior tadi menghampiri Agatha lagi. "Kamu lagi? Apa sih yang kamu bisa?" Air mata Agatha pun menetes. Isangnya dapat didengar lagi itu. "Hei, kamu udah kuliah. Masalah gini aja kamu nangis." Van, jangan digarapin mulu, kasihan," tegurkan senior lagi itu. Yang sebenarnya merasa lucu juga melihat temannya yang biasa kocak sekarang terlihat sangat galak. "Nggak usah ikut-ikutan loh." "Ampun, Van, ampun." Lelaki itu tertawa terbahak sambil melangkah menjauh. Mau tidak mau, senior yang memarahi Agatha membantu gadis itu untuk mendirikan tenda. "Makasih, Kak," ucap Agatha. "Tidak gratis. Suatu saat kamu harus balas budi." Drama senior dan junior pun berakhir ketika selembar slayer kain tanda sebagai anggota satu demi satu dipasangkan ke leher anggota baru. Agatha pun lulus menjadi Mapala, meskipun banyak rintangan sulit yang harus ia lewati. "Selamat ya, kedepannya kamu gak boleh manja-manja lagi," ucap senior yang terus saja mengganggu Agatha sambil mengelurkan tangan. Namanya Evander, biasa dipanggil Evan. "Makasih, Kak, udah sukses bikin aku jantungan selama pendidikan dasar," jawab Agatha, menjabat tangan Evan. Evander, Agatha tidak mendapat jawaban dari Evan dan justru hanya melamun. Valen berniat turun dari pangkuan pria itu. Namun Evan segera tersadar. "Mau kemana?" tanyanya. "Buat minum, buat bapak." "Nanti saja, sini duduk lagi. Aku kan belum jawab pertanyaan kamu." "Kalau bapak tidak ingin menjawab, ya nggak usah dijawab, Pak." Evan mendudukkan Valen lagi di pangkuannya. "Almarhumah istri saya itu pemalu, pendiam kalau belum kenal.
Sudah menikah pun tentu saja saya yang selalu mulainya. Saya yang lebih agresif. Tapi bukan berarti kamu harus meniru dia. Tetaplah begini, tetaplah jadi diri kamu sendiri. Apa anggapan Bapak terhadap saya setelah saya melakukan semuanya? Anggapan saya ke kamu. Bisa saja kan Bapak menganggap saya wanita murahan, wanita yang haus belayan. Evan merapikan rambut Feren ke belakang telinga. Wanita yang haus belayan mungkin iya, karena kamu kan janda, sama seperti saya yang duda. Saya juga rindu punya pasangan. Kalau saja saya punya bakat kurang ajar, mungkin setiap malam saya sudah bayar wanita untuk bisa memuaskan saya. Tapi kalau wanita murahan, di mata saya kamu bukan wanita seperti itu. Feren menatap mata Evan. Kenapa? Apa dengan kita menikah merupakan pilihan yang tepat? Kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencobanya. Apa Bapak tidak punya anak dengan almarhumah istri Bapak? Evan menggeleng. Ada masalah dengan rahim istri saya. Maaf, saya tidak bermaksud. Tidak apa-apa. Kamu akan menjadi istri saya. Wajar kalau kamu ingin tahu segalanya tentang saya. Saya belum memiliki anak. Sejak awal menikah, dokter sudah memvonis kalau istri saya akan susah untuk hamil. Bagi saya ya tidak masalah, anak bisa diadopsi. Tapi istri saya saat itu belum ingin mengadopsi anak. Dia masih berusaha untuk bisa hamil. Sayang, Tuhan lebih sayang dia. Istri Bapak sakit. Evan menggeleng. Kecelakaan saat berlatih nyetir. Feren menggenggam tangan Evan. Bapak pria yang sangat baik. Saya memiliki masa kecil yang buruk. Papa saya berselingkuh sampai punya anak. Saya sangat tahu bagaimana mama saat itu hancur. Jadi saya bersumpah pada diri saya sendiri, saya tidak akan pernah menyakiti wanita, siapapun itu, terutama istri saya. Wanita yang masih duduk di pangkuan Evan tidak bisa mengucapkan apa-apa. Hanya saja matanya berkaca-kaca mendengar pengakuan Evan. Pria itu begitu baik. Bisa tidak ya, hari ini kita nggak usah ke kantor. Rasanya saya ingin seharian seperti ini, nyaman. Evan memeluk Feren lagi. Hari ini banyak pekerjaan, Pak. Jadi kita tidak bisa bolos kerja. Sayang sekali. Tadi kata Bapak bawa belanjaan. Mau masak apa? Aku belinya spaghetti. Ya udah, ayo kita masak. Sebelum masak, Evan menempelkan bibirnya di bibir Feren, menggigitnya kecil. Hanya sebentar. Sakit, Pak. Gemes aku sama kamu. Feren turun dari pangkuan Evan, kemudian membantu Evan untuk berdiri. Wanita itu langsung ke dapur, sementara Evan mengambil kantong belanjaan yang terabaikan, yang teronggok di lantai akibat serangan fajar yang Feren berikan.